Hai anak-anak SD Islam Al-Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nak? Semuanya sehat ya nak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke nak, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman suku bangsa. Ya, Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan setiap pulau biasanya memiliki banyak sekali suku. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Nah, Sumatera ini memiliki suku Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada Pulau Jawa. Di Jawa ada suku Sunda, Baduy, Betawi, Jawa. Kalau kalian dari suku mana? Ya, oke. Yang ketiga ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di sana ada suku Bali, Sasak, Dompu Sumba, Ende, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita lanjut ke Kalimantan. Ada suku apa saja yang terkenal? Ada Dayak ya, Dayak Kapuas, Katingin, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada Sulawesi. Di Sulawesi itu ada suku Minahasa, Bolang, Toraja, Makassar, Gorontalo, Mandar, dan lain sebagainya. Yang ke berikutnya itu ada Pulau Maluku. Di Maluku ada suku Ambon, suku Ternate, Morotai, Tanimbar, Seram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada Papua. Di wilayah Papua ini ada suku Asmat, Dani, Yapeh, Nisolbiak, dan lain sebagainya. Nah, suku-suku ini adalah beragam dan ini termasuk kekayaan yang ada di Indonesia ya. Kenapa ada banyak suku di Indonesia? Ini tidak terlepas dari sejarah nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita itu adalah dari bangsa Yunan yang asalnya dari Tiongkok Selatan. Jadi mereka itu berpindah dan dibagi menjadi dua gelombang perpindahannya. Yang pertama, gelombang pertama itu 2000 sampai 5000 sebelum Masehi, disebut juga sebagai bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua. Dan mereka memiliki dua jalur ya. Ada yang lewat jalur pertama itu dari Yunan melalui Filipina baru ke Indonesia. Yang kedua itu dari Yunan melalui Malaysia terus baru ke Indonesia. Nah, yang gelombang kedua orang Yunan tadi itu 5000 sebelum Masehi. Jadi dari Asia ke Thailand dulu, ke Malaysia, baru ke pulau-pulau Indonesia. Dan kebudayaan ini sudah dipengaruhi oleh budaya Vietnam. Nah, anak-anak, suku-suku bangsa di Indonesia ini merupakan kelompok manusia yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan perbedaan kebudayaan. Nah, ini yang namanya suku bangsa. Nah, kita asalnya itu dari suku bangsa Negrito. Ciri-cirinya sama kayak orang Papua itu, kulit hitam, rambut keriting, dan tubuh pendek. Yang kedua, ada suku bangsa Wedoye, cirinya sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo, Mentawai, dengan tubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Nah, yang ketiga ada suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu ini merupakan pendatang yang tersebar menempati daerah di kepulauan Indonesia. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu golongan Melayu Tua. Jadi mereka mempunyai kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Mereka masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, contohnya suku Dayak, Toraja, dan Batak. Nah, yang kedua ada golongan Melayu Muda. Itu kebudayaannya sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang dan pelaut yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya ada suku Jawa, Minangkabau, dan suku Bali. Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia itu hidup dalam beragam suku bangsa. Ada ratusan suku bangsa. Kita patut berbangga dan bersyukur karena keberagaman itu. Tapi tahu nggak sih kenapa kita itu berbeda? Ada banyak. Karena satu, perbedaan ras asal, perbedaan lingkungan geografis, dan perbedaan latar belakang sejarah, perbedaan agama, dan kepercayaan. Nah, cara untuk menghargai keberagaman itu seperti apa? Menerima suku bangsa lain dalam pergaulan, tidak menjelek-jelekan dan merendahkan suku bangsa lain. Keberagaman yang dimiliki Indonesia membuat kita menjadi indah. Jadi setiap warga harus wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada.
Sikap saling menghargai itu yang akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Apa sih maknanya persatuan dan kesatuan? Jawabannya ada pada sapunya nenek sihir. Penasaran kan? Yuk kepoin. Nah, sapu lidi. Sapu lidinya nenek sihir itu ada apanya sih? Ya, kalau kita lihat sapu lidi itu menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar. Satu batang lidi itu tidak bisa digunakan dan dia akan mudah patah. Lidi-lidi harus diikat dan disatukan agar kuat dan mudah digunakan untuk menyapu ya. Nah, jadi persatuan adalah kumpulan bagian yang disatukan. Kekompakan sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Persatuan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, kita kepoin yuk, kira-kira ini dari mana nih? Dari Bali ya. Nah, biar kalian lebih puas keponya, coba buka halaman 35 sampai 36. Di situ ada bacaan tentang Bali dan Ibu ada pertanyaan 5 soal di sini, silahkan jawab. Jawabannya saja di buku tulis ya, Nak. Jawabannya saja di buku tulis, tidak perlu dikumpulkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi kita hari ini selesai ya, Nak. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di buku tulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.